Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ziki Jemianto Sandra. Di sini saya dipercayakan sebagai moderator dalam aspek hukum dalam bisnis. Di sini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual. Baiklah, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama yaitu Renaldi, yang kedua Japa Meta Putri Utari, yang ketiga Rahayu Ramadhani, yang keempat Mazura Oktavianen, yang kelima Windy Pratama Sakti. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa hak atas kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa, dan karsa. Karya-karya hasil intelektual perlu dibedakan dengan jenis kekayaan yang dimiliki manusia, yang didapat bukan dari hasil intelektual sehingga mudah dipahami sebagai intellectual property, berbeda dengan real property. A. Pengertian hak atas kekayaan intelektual. Istilah hak atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengusaha WTO Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian intellectual property right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Haki mempunyai sifat kebendaan, yakni hak melekat pada hasil kreativitas kemampuan daya pikir manusia. Hak kebendaan adalah hak mutlak atau suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Adapun ciri-ciri pokok hak kebendaan yaitu yang pertama, merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang kedua, mempunyai hak yang mengikuti, artinya hak itu terus-menerus mengikuti bendanya dimanapun dan dalam tangan siapapun. Yang ketiga, yaitu adanya gugatan kebendaan. Yang keempat, yaitu dapat memindahkan hak kebendaannya secara penuh. Pasal 499 KUH Perdata menyebutkan bahwa benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. Barang yang dimaksud dengan pasal 499 KUH Perdata adalah benda material, sedangkan hak adalah benda imaterial. Hal ini sejalan juga dengan penjelasan benda menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda dalam kelompok benda berwujud atau material dan benda tidak berwujud atau imaterial. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, antara lain pengelompokan benda ke dalam klasifikasi bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dan hak atas kekayaan intelektual merupakan hak atas benda bergerak yang tidak berwujud. Pasal 570 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa hak milik adalah
hak yang paling utama dan pemiliknya dapat menguasai benda secara mutlak, dalam arti dapat melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut secara eksklusif, dengan pembatasan hak milik tersebut adalah tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, tidak mengakibatkan gangguan dan adanya kemungkinan pencabutan hak. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Adapun prinsip hak atas kekayaan intelektual yaitu yang pertama ada prinsip ku punya atau kau punya. Milik orang lain harus dijaga, demikian juga jika barang-barang yang dipinjam membawa untung untuk tersebut harus diganjar. Selanjutnya prinsip kesetiaan pada janji. Prinsip ganti rugi, yakni jika kerugian itu disebabkan kesalahan orang lain. Prinsip perlu hukuman karena pelanggaran atas hukum alam dan hukum lain. Prinsip utama HKI yaitu kreasi dari pekerjaan yang memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkan mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah. Oke, selanjutnya klarifikasi hak atas kekayaan intelektual. Secara umum, hak kekayaan atas intelektual terbagi dalam dua kategori, yaitu hak cipta, hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptanya atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hak cipta tidak terwujud, sehingga dalam hal ini fisik suatu benda atau barang yang dihak cipta, namun apa yang terkandung di dalamnya memiliki hak cipta. Contoh dari hak cipta tersebut adalah hak cipta penerbitan buku berjudul Manusia Setengah Salmon. Dalam hak cipta, bukan bukunya yang diberikan hak cipta, namun judul serta isi dalam buku tersebutlah yang diberikan hak cipta oleh penulis maupun penerbit buku tersebut. Dengan begitu, yang menjadi objek dalam hak cipta merupakan ciptaan. Sang pencipta memiliki hasil karya dalam bentuk yang khas, mewujudkan keasliannya dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dasar hukum undang-undang yang mengatur hak cipta antara lain. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang pembahasan atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Selanjutnya adalah bagian B, yaitu hak kekayaan industri. Di mana hak kekayaan industri ini adalah hak yang mengatur segala suatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan diilegalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan, dengan begitu industri lain tidak bisa semudah untuk membuat produk yang sejenis atau benar-benar mirip dengan yang mudah. Dalam hak kekayaan industri, salah satunya meliputi hak paten dan hak merek. Selanjutnya adalah bagian C. Bagian C ini adalah hak paten. Di mana hak paten ini menurut Undang-Undang Nomor 14/2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas asal penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu dalam masyarakat dia sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan paten hanya diberikan kepada negara penemu yang telah menemukan suatu penemuan yang baru di bidang teknologi. Ini dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi. Hal yang dimaksud berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan, dan mengembangkan proses, serta menyempurnakan dan mengembangkan hasil produksi.
Pelindungan hak paten dapat diberikan untuk jangka waktu 20 tahun. Terhitung dari filing date untuk undang-undang yang mengatur hak paten antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 39. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 30. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 109. D. Hak merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa tertentu dengan jenis produk atau jasa yang sejenis sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut. Dengan adanya pembeda dalam setiap produk atau jasa sejenis yang ditawarkan, maka para customer tentu dapat memilih produk jasa merek apa yang akan digunakan sesuai dengan kualitas dari masing-masing produk atau jasa tersebut. Merek memiliki beberapa istilah antara lain: 1. Merek dagang, 2. Merek jasa, dan merek kolektif. Undang-undang yang mengatur mengenai hak merek antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 81. Kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 31. Ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 110. Selanjutnya yaitu dasar hukum hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam penetapan hak atas kekayaan intelektual tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain yaitu: yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Yang keenam yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Yang ke-7 yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Dan yang ke-8 yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Yang ke-9 yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan Niko Copyright Strike. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka hak atas kekayaan intelektual dapat dilaksanakan. Maka setiap individu, kelompok, ataupun organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan. Dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang
atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Selain itu, prinsip utama haki yaitu kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut. Maka pribadi yang menghasilkan mendapat kepemilikan berupa hak alamiah, serta prinsip haki lainnya yaitu prinsip ku punya dan kau punya, prinsip setia pada janji, prinsip ganti rugi, dan prinsip perlunya hukuman. Hak atas kekayaan intelektual dilindungi oleh undang-undang sehingga semua orang harus memiliki perizinan dari pemiliknya untuk menggunakan hak kekayaan intelektual orang lain, kecuali apabila ditentukan oleh undang-undang. Dan dalam pembahasan ini dapat disimpulkan juga bahwa haki merupakan bagian penting dalam menjaga suatu karya atau hak cipta seseorang dari pengguna yang tidak bertanggung jawab.